Oke. Oke, gas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan hasil dari final project kami, yaitu chatbot dalam penjurusan Universitas Amikom Yogyakarta. Nah, chatbot itu implementasinya menggunakan algoritma Bayer-Moore pada chatbot penunjang pemilihan penjurusan pada calon mahasiswa Universitas Amikom Yogyakarta. Next. Di sini untuk tim kami yaitu ada Dani Setiaji dengan NIM 18112199, kemudian ada Muhammad Yahya Ubaid dengan NIM 18112191, kemudian ada Tia Anggi Pratiwi dengan NIM 18112194, kemudian ada saya yaitu Surdi Hatera dengan NIM 18112229. Next. Kami menemukan masalah dalam seringnya calon mahasiswa kebingungan dalam memilih jurusan apa yang cocok dengan background pendidikan dan passion dirinya. Nah, oleh karena itu, chatbot ini tuh digunakan untuk menjadi solusi dalam pemecahan masalah tersebut. Next. Pengenalannya atau introduction yaitu chatbot penjurusan Amikom Yogyakarta merupakan bot chat yang implementasinya menggunakan algoritma Bayer-Moore. Berfungsi sebagai recommender system bagi calon mahasiswa Universitas Amikom Yogyakarta dalam pemilihan jurusan yang tepat dan sesuai background dan dalam pendidikan dan passion mereka. Next. Bagaimana cara kerjanya? Yaitu dalam slide berikutnya kami membuat sekilas alur kerja chatbot ini. Next. Yang pertama yaitu calon mahasiswa masuk chatbot via Telegram. Yang kedua, chatbot akan menyapa dan memberikan petunjuk. Yang ketiga, calon mahasiswa mengajukan pertanyaan dan terjadi interaksi. Yang keempat, sistem chatbot memberikan rekomendasi jurusan. Next. Sekilas tentang algoritma Bayer-Moore. Next. Algoritma Bayer-Moore adalah salah satu algoritma yang digunakan dalam pencarian string. Algoritma Bayer-Moore digunakan untuk mencari dan mencocokkan kata kunci yang diinputkan user dengan kata kunci yang ada di database. Algoritma Bayer-Moore bekerja dengan cara mencocokkan kata dari karakter terakhir menuju karakter awal. Dan karakter dicocokkan satu persatu apakah karakter yang diinputkan sesuai dengan kata kunci yang ada di database. Next. Cara kerja algoritma Bayer-Moore. Contoh yang pertama, di sini ada teks dan kata kunci pattern. Teksnya berisi a pattern matching algorithm. Dan kata kuncinya itu ada rhythm. Algoritma Bayer-Moore ini mencocokkan karakter dari karakter yang paling kanan. Di sini ada rhythm dan teksnya. Yang pertama kita cocokkan dulu dari kata kunci yang karakternya paling kanan. M dengan T. Apakah M dengan T ini sesuai atau sama? Tidak. Maka kita lihat di kata kunci ini. Apakah ada huruf T? Kalau ada, maka kita geser ke kanan. Bisa dibilang T-nya itu harus sejajar dengan T pada teks. Jadi T dengan T ini udah sama, terus kita cocokkan lagi yang karakter yang paling kanan. E dengan M, apakah sama, tidak sama? Kalau tidak sama, kita lihat ke sebelah kiri kata kunci. Apakah ada huruf E? Kalau tidak ada, maka akan bergeser sebanyak karakter yang ada. R dengan bergeser sebanyak 5 karakter. A dengan M, apakah sama? Tidak sama. Kemudian kita cek di kata kunci ini apakah ada huruf A? Tidak ada. Maka akan bergeser lagi sebanyak 5 karakter atau sebanyak kata kunci. Cek lagi apakah huruf N ada di kata kunci ini, tidak ada, maka geser lagi ke kanan sebanyak 5 karakter. Terus G dengan M. Kita cek apa sama, tidak sama. Kita cek apakah ada G di dalam kata kunci, tidak ada. Geser lagi ke kanan. Terus kita bandingkan H dengan M, tidak sama. Apakah ada H di dalam kata kunci? Ternyata ada, maka akan kita geser ke kanan. Sampai pada akhirnya M dengan M sudah sama, H dengan H, T dengan T, I dengan I, R dengan R. Maka bisa dibilang pencarian ditemukan dan kata kunci sesuai.
Contoh yang kedua, di sini ada teks saya suka animasi dan kata kuncinya animasi. Kita cocokkan dulu karakter yang paling kanan karena algoritma Boyer-Mer ini melakukan pencocokan dari karakter yang paling kanan. Kita lihat U dengan I apakah sama, ternyata tidak sama. Kemudian apakah ada huruf U di kata kunci, ternyata tidak ada. Lalu kemudian akan bergeser sebanyak karakter yang ada pada kata kunci. Kita cek lagi apakah M dengan I sama, tidak sama. Tapi apakah ada M dalam kata kunci, ternyata ada. Maka akan bergeser sesuai dengan M dengan M tadi. Nah, dari sini M dengan M sudah sejajar, terus kita lihat dari yang paling kanan. I dengan I apakah sama? Ternyata sama. S dengan S, A dengan A, M dengan M, I dengan I, N dengan N, A dengan A. Ternyata sama, sesuai. Pencarian pun berhasil karena pattern atau kata kunci ditemukan dan sesuai dengan teks. Contoh yang ketiga, ada kalimat bagi anak IPS yang suka. Terus kata kuncinya IPS. Kita lihat seperti biasa, G dengan S apakah sama, tidak sama, apakah ada G di dalam pattern atau kata kunci IPS ini, ternyata tidak ada. Maka akan bergeser ke kanan. Kita cek lagi A dengan S, tidak sama, apakah ada A di dalam IPS, tidak ada, bergeser lagi, terus cek lagi, tidak ada, cek lagi, tidak sesuai, dan tidak ada. Nah, dari sini P dengan S tidak sama, tapi ada P di dalam kata kunci. Jadinya P akan bergeser sesuai dengan mensejajarkan P dengan P. Nah, lalu kita cek terakhir. S dengan S sudah sama, P dengan P sama, I dengan I sama. Pencarian berhasil karena pattern atau kata kunci ditemukan dan sesuai dengan teks. Lalu contoh yang keempat, ada kalimat bila kamu. Kemudian ada kata kunci semu. Kita cek A dengan U, tidak sama. Apakah ada A di dalam kata semu? Tidak ada. Maka akan bergeser sebanyak karakter. Nah, cek lagi M dengan U apa sama? Tidak sama, tapi ada huruf M di dalam kata semu. Maka akan bergeser mensejajarkan dengan M tadi. Kita cek lagi U dengan U sudah sama, M dengan M sama, tapi A dengan E tidak sama, K dengan S tidak sama, dan teks pun sudah habis atau hanya sebatas itu. Kata kunci tidak sesuai dan pencarian gagal. Selanjutnya merupakan tampilan dari chatbot Amicom Chat. Next. Selanjutnya adalah source code dari chatbot kelompok kami, yang mana kelompok kami menggunakan bahasa pemrograman JavaScript. Untuk library-nya yang pertama ada Telegraph, digunakan untuk API Telegram. Lalu MySQL digunakan untuk database-nya. Lalu untuk algoritma Boyer-More-nya kita menggunakan library string searching. Yang pertama, bot start digunakan untuk ketika user mengklik tombol start atau komen /start, maka akan ada balasan selamat datang. Untuk selanjutnya, const digunakan untuk mengkonekkan database lokal. Next. Selanjutnya ada function dbcon digunakan untuk mengambil data dari database message, yang mana nanti akan di-push ke data chat berbentuk JSON yang isinya ada ID, kata kunci, jawab, dan graded add. Next. Untuk bot use digunakan untuk menghasilkan suatu respon baik ke dalam server ataupun ke Telegramnya. Misal ada user yang chat di Telegram, data akan dicari terlebih dahulu. Setelah itu, kalau datanya ditemukan dari sisi server, akan muncul console log data ditemukan. Dan jika datanya tidak ditemukan, maka akan mengulang terus sampai data yang ada di database habis. Jika tidak ada data yang cocok, maka akan mengirim reply berupa data yang Anda cari tidak ada, silakan mencoba kembali. Bot
launch digunakan untuk menjalankan bot. Next. Berikut adalah source code dari algoritma Boyer-Moore. Next. 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 Berikut adalah komen pada saat pertama menjalankan bot chat, yaitu ketika ada user mengklik tombol start, maka akan ada notifikasi nama user bergabung. Next. Berikut adalah komen pada saat data ditemukan. Berikut adalah komen pada saat data tidak ditemukan. Ya, terima kasih. Itu penjelasan dari kami tentang chatbot yang menggunakan algoritma Boyer-Moore dan diterapkan di Telegram. Sekarang kami akan mendemokan chatbot yang kami buat di aplikasi Telegram. Udah kelihatan kan? Nah, yang pertama ini tampilan pertama pada saat chatbot pertama kali dibuka. Lalu kita klik start. Lalu chatbot akan merespon. Selamat datang di chatbot penjurusan Amikom Yogyakarta. Klik help untuk bantuan menggunakan bot ini. Nah, kita ketikkan help. Nah, terus chatbot akan merespon. Silahkan ajukan pertanyaan kamu seputar Amikom dan penjurusan di sini. Setelah itu, chatbot akan menjawab dan memberikan informasi dan jurusan rekomendasi yang sesuai dengan kamu. Ini contohnya, jurusan apa yang cocok untuk anak IPS. Kita coba ketikkan. Jurusan apa yang cocok untuk anak IPS. Nah, lalu muncul respon. Bagi anak IPS yang suka komputer, direkomendasikan untuk masuk jurusan S1 Sistem Informasi. Misalnya, saya suka animasi. Jurusan apa yang cocok untuk saya? Kamu suka animasi. Rekomendasi jurusan untukmu adalah S1 Teknologi Informasi. Selain merespon pertanyaan seputar jurusan, chatbot ini juga bisa menjawab beberapa pertanyaan umum tentang Amikom. Contohnya, siapa rektor Amikom? Nah, dia akan menjawab Profesor Dr. M. Suyanto MM. Terus, saya mau tahu website Amikom. Terus muncul Amikom masih ID. Ini semua contoh jika data sesuai dengan database atau data yang sudah ada. Coba kita tuliskan suatu data yang semisalnya tidak ada pada database. Misalnya apa ya? Saya suka belajar agama. Jurusan apa yang cocok? Nah, ini misal jika kata kunci tidak ada yang sesuai dengan database, maka akan muncul data yang Anda cari tidak ada. Silahkan mencoba kembali. Setelah kita coba kembali, misalnya saya suka hacking. Jurusan apa yang cocok? Yang suka hacking dan semacamnya bisa masuk jurusan S1 Teknik Komputer. Nah, ini demo dari kami. Sekian, salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.